Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kembali kita dipertemukan dalam mata pelajaran Prakarya kelas 8 SMP. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu materi pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan khas wilayah setempat. Simak videonya sampai selesai dan catat hal penting yang ada di dalamnya. Selamat belajar. Kompetensi dasarnya. KD 3.3 menganalisis rancangan pembuatan penyajian dan pengemasan bahan pangan setengah jadi dari bahan serelia, kacang-kacangan, dan umbi yang ada di wilayah setempat menjadi produk pangan jadi atau siap konsumsi. KD 4.3 mengolah, menyaji, dan mengemas bahan pangan setengah jadi dari bahan serelia, kacang-kacangan, dan umbi yang ada di wilayah setempat menjadi produk pangan jadi atau siap konsumsi. Adapun indikator pencapaian kompetensinya yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian dan jenis pengolahan bahan pangan setengah jadi dari bahan serelia, kacang-kacangan, dan umbi, menjelaskan teknik dasar pengolahan makanan panas basah, dan menjelaskan teknik dasar pengolahan makanan panas kering. Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai berbagai macam jenis tanaman. Termasuk di dalamnya adalah jenis tanaman yang digunakan untuk kebutuhan pokok sehari-hari seperti jenis serelia dan umbi-umbian. Jenis tumbuhan digunakan untuk makanan pokok sehari-hari yang bersifat memberi tenaga dan mengenyangkan. Selain tanaman yang bersifat sebagai makanan pokok, di Indonesia juga dikenal dengan tanaman kacang-kacangan yang memiliki kadar protein yang tinggi. Kedua jenis makanan ini dapat diolah menjadi makanan yang lezat dan menggugah selera. Selain itu, hasil sampingan yang didapatkan dari kedua jenis tanaman tersebut juga dapat diolah menjadi makanan yang tidak kalah enaknya. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah pengertian dari pengolahan bahan setengah jadi dari serelia dan umbi-umbian menjadi makanan khas wilayah setempat. Nah, sebelumnya harus kita ketahui dulu pengertian dari pengolahan bahan pangan, serelia, umbi, dan olahan bahan setengah jadi. Pengolahan bahan pangan adalah suatu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan makanan siap dikonsumsi atau menjadi bahan setengah jadi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan. Serelia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi atau padian atau rumput-rumputan yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. Kemudian umbi. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk sebagai akibat perubahan fungsinya. Organ yang membentuk umbi terutama batang, akar, atau modifikasinya. Sedangkan olahan bahan pangan setengah jadi yang sering disebut juga sebagai produk pangan primer adalah mengolah bahan baku pangan dengan proses pengawetan, baik pengawetan secara kimiawi, fisika, maupun mikrobiologi menjadi aneka ragam olahan pangan setengah jadi yang selanjutnya digunakan sebagai bahan baku pangan. Bahan pangan setengah jadi memiliki nilai ekonomi lebih tinggi karena dapat memiliki umur simpan yang lebih panjang dan dapat diolah secara cepat sesuai kebutuhan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian dari pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serelia dan umbi menjadi makanan khas daerah setempat adalah mengolah produk pangan primer baik yang diproduksi oleh rumah tangga, industri kecil, ataupun industri pengolahan pangan dengan teknologi tinggi menjadi makanan dengan karakteristik budaya setempat. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis. Secara umum, mengolah pangan serelia dan umbi menjadi produk olahan
olahan pangan setengah jadi, dihasilkan jenis produk berbentuk potongan pipit tebal atau tipis, misalnya berbagai jenis kerupuk, butiran besar misalnya jagung pipil, biji sorghum, tepung tiwul instan, dan chip, granula saut lainnya, maupun butiran halus misalnya berbagai jenis tepung baik dari bahan serealia maupun umbi-umbian dengan teknik pengeringan. Produk olahan pangan setengah jadi ini berbentuk bahan baku kering yang selanjutnya menjadi bahan baku olahan industri rumah tangga maupun industri pabrik. Bahan pangan setengah jadi memiliki nilai ekonomi lebih tinggi karena dapat memiliki umur simpan yang lebih panjang dan dapat diolah secara cepat sesuai kebutuhan. Berikut ini akan diuraikan jenis makanan khas Indonesia yang dihasilkan dari penggunaan bahan baku olahan bahan pangan setengah jadi dari serealia dan umbi. Yang pertama adalah olahan pangan setengah jadi dengan bentuk pipi tebal atau tipis. Yang kedua, olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran besar. Dan yang ketiga adalah olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran halus. Olahan pangan setengah jadi dengan bentuk pipit tebal atau tipis. Produk pangan setengah jadi bentuk pipit tebal atau tipis dari serealia antara lain kerupuk, gendar, giginan, emping jagung, kerupuk bawang, bihun, dan mie. Produk pangan setengah jadi bentuk pipit tebal atau tipis dari umbi antara lain kerupuk tete, keripik singkong, saut atau gaplek, umbi jalar, gaplek umbi kayu, dan kentang beku. Produk pangan setengah jadi dari serealia dan umbi dengan bentuk pipit tebal atau tipis seperti kerupuk, keripik, dan kentang beku biasanya jika diolah menjadi makanan khas Indonesia digunakan teknik menggoreng dengan menggunakan minyak. Namun untuk bentuk saut atau gaplek, ubi jalar maupun ubi kayu atau singkong diolah dengan berbagai teknik, bisa dikukus, direbus maupun digoreng. Berikut ini gambar dari olahan pangan setengah jadi bentuk pipit tebal atau tipis dari serealia dan umbi. Yang pertama ada gambar kerupuk gender, rengginang, kerupuk tete, dan keripik tempe. Olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran besar. Produk pangan setengah jadi dengan bentuk butiran besar dari bahan serealia adalah beras atau beras instan, beras jagung, jagung pipil kering dan beku, aneka butiran oat, aneka pasta, beras atau biji sorghum. Adapun produk pangan setengah jadi dengan bentuk butiran besar dari bahan kacang-kacangan adalah kacang hijau, kacang tanah, dan kacang kedelai. Sedangkan produk pangan setengah jadi dengan bentuk butiran besar dari umbi adalah tiwul instan dan beras singkong. Produk pangan setengah jadi serealia dan umbi dengan bentuk beras, beras instan, beras jagung, aneka pasta, aneka butiran oat, beras, biji sorghum biasanya jika diolah menjadi makanan khas Indonesia dengan teknik dikukus atau direbus. Namun untuk bentuk jagung pipil kering diolah dengan berbagai teknik dipanaskan, maka biji jagung pipil akan meletus kalau dipanaskan karena mengembangnya uap air dalam biji. Adapun jagung pipil beku dapat diolah menjadi berbagai makanan khas Indonesia seperti sup, gorengan, tumisan, kue, dan lain-lain dengan menggunakan berbagai teknik, bisa direbus maupun digoreng. Sedangkan produk pangan setengah jadi dari bahan kacang-kacangan dengan bentuk biji atau butiran seperti kacang hijau, kacang kedelai, kacang tanah, biasanya diolah dengan teknik direbus, digoreng, atau dipanaskan dengan oven. Contohnya bisa dilihat gambar. Yang pertama ada jagung grontol, kemudian nasi jagung, kacang kedelai goreng, dan kemudian biskuit. Olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran halus. Produk pangan setengah jadi dengan bentuk butiran halus dari serealia yaitu tepung beras, tepung jagung atau maizena, tepung terigu, dan tepung sorghum. Sedangkan produk pangan setengah jadi dengan bentuk
Butiran halus dari umbi yaitu tepung ubi jalar, tepung tapioka, tepung talas, dan tepung kentang. Produk pangan sengaja di serelia, kacang-kacangan, dan umbi dengan aneka ragam jenis tepung. Biasanya jika diolah menjadi makanan khas Indonesia dapat dengan aneka ragam teknik. Adapun aneka ragam tepung dari bahan serelia, kacang-kacangan, dan umbi dapat diolah menjadi berbagai produk makanan khas Indonesia seperti jenang dari Jawa, aneka ragam kue seperti kue ade, singkong, bolu, lepet dari Jawa, donat Jakarta, brownies Bandung, dan lain-lain. Bakpia dari Jawa, es krim, mie, roti, maupun keripik. Berikut ini gambar dari olahan pangan setengah jadi dari serelia, kacang-kacangan, dan umbi dengan bentuk butiran halus. Yang pertama ada kue ade, kue udang goreng tepung, cai kue, dan bakpia. Makanan dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Makanan yang masuk ke dalam tubuh selain untuk menjaga kesehatan digunakan untuk proses pertumbuhan, mengganti sel-sel yang rusak, dan persediaan energi agar proses-proses biokimia dalam tubuh tetap berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memerlukan zat gizi dari makanan dalam jumlah tertentu untuk kelangsungan hidupnya. Kata gizi berasal dari bahasa Arab yaitu giza, yang artinya makanan. Oleh karena itu, kita harus dapat membedakan pengertian antara bahan makanan dan zat makanan atau zat gizi atau nutrisi. Zat makanan adalah satuan nutrisi yang menyusun bahan makanan tersebut. Bahan makanan disebut juga komoditas pangan dalam perdagangan, yaitu bahan-bahan makanan yang dibeli, dimasak, dan disusun menjadi hidangan. Makanan yang baik dan bergizi menjadi dasar utama bagi kesehatan. Cukup tidaknya nilai gizi makanan yang dikonsumsi secara kuantitatif dapat diperkirakan dari nilai energi atau kalori yang dikandungnya. Kalori adalah satuan unit yang digunakan untuk mengukur nilai energi yang diperoleh tubuh ketika mengkonsumsi makanan atau minuman. Ada 6 macam zat gizi yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan tubuh supaya dapat tumbuh dengan baik dan sehat, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Zat-zat gizi yang dianjurkan menjadi dasar pola makan gizi seimbang. Berdasarkan kegunaannya bagi tubuh, zat gizi dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok sebagai berikut. Yang pertama, kelompok zat gizi penghasil tenaga atau karbohidrat. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat antara lain dapat diperoleh dari beras, jagung, gandum, roti, mie, makaroni, bihun, kentang, singkong, ubi, talas, umbi-umbian, tepung-tepungan, gula, dan minyak. Kelompok zat gizi pembangun sel atau protein yaitu diperoleh dari daging ayam, kelinci, telur, ikan, udang, susu, serta kacang-kacangan dan hasil olahan seperti tahu dan tempe. Kelompok zat gizi pengatur dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Zat pengatur banyak terdapat dalam sayur-sayuran yang berwarna kuning, jingga, dan merah, serta buah-buahan. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknik pengolahan. Adapun teknik dasar pengolahan bahan pangan atau makanan dibedakan menjadi 2, yaitu teknik pengolahan panas basah atau moist heat dan teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat. Teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat adalah mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Bahan dasar cairan yang digunakan bervariasi seperti air, kaldu, santan, susu, atau bahan lainnya. Suhu cairan pada teknik pengolahan makanan panas basah tidak pernah lebih dari suhu didih. Teknik ini mencakup merebus atau boiling, merebus cairan, menutup bahan pangan atau poaching, merebus dengan sedikit cairan atau brashing, menyetup atau menggulai atau stewing, mendidih atau simmering, mengukus atau steaming, dan mengetim.
Yang pertama, teknik merebus atau boiling. Teknik merebus atau boiling adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Cairan yang digunakan berupa air, kaldu, dan susu. Caranya, bahan makanan dimasukkan ke dalam cairan yang masih dingin atau dalam air yang telah panas. Selanjutnya, teknik poaching. Teknik poaching ialah cara memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih 92–96 derajat Celcius. Bahan makanan yang dipoach ini adalah bahan makanan yang lunak atau lembut dan tidak memerlukan waktu lama dalam memasaknya, seperti telur, ikan, dan buah-buahan. Cairan bisa berupa kaldu, air yang diberi asam, cuka, dan susu. Selanjutnya, teknik braising adalah teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan, kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus dalam panci tertutup dengan api dikecilkan secara perlahan-lahan. Jenis bahan makanan yang diolah dengan teknik ini biasanya daging dan sayuran. Efek dari braising ini sama dengan menyetup, yaitu untuk menghasilkan daging yang lebih lunak dan aroma yang keluar menyatu dengan cairannya. Selanjutnya, teknik stewing atau mengulai atau menyetup adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang. Dimasak dengan api sedang dan dalam waktu yang lama agar aroma dari bahan masakan daging keluar dengan sempurna. Bahan masakannya biasanya daging, ayam, dan ikan. Pengolahan dengan teknik ini harus sering diaduk secara berhati-hati agar tidak mudah hancur. Pada proses stewing, cairan yang dipakai yaitu air, susu, santan, dan kaldu. Contoh makanan yang menggunakan teknik ini adalah opor ayam, gulai kambing, dan gulai ikan. Selanjutnya, teknik mengukus atau steaming adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Sebelum mengukus bahan makanan, alat pengukus yang sudah berisi air harus dipanaskan terlebih dahulu sehingga mendidih dan mengeluarkan uap. Kemudian masukkan bahan makanan pada steamer atau pengukus. Uap air panas akan mengalir ke sekeliling bahan makanan yang sedang dikukus. Efek dari teknik ini adalah menjadikan makanan lebih lunak dan lembut. Nilai gizi bahan makanan tidak banyak yang hilang karena tidak bersentuhan langsung dengan air. Makanan yang diolah dengan cara ini yaitu puding, bolu, sayuran, ikan, atau ayam. Selanjutnya, teknik simmering adalah teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu baru api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama di mana di permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil. Teknik ini biasanya digunakan untuk membuat kaldu yang mengeluarkan ekstrak dari daging yang direbus. Teknik mengetim adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukuran di mana salah satu panci lebih kecil. Cara ini memang memerlukan waktu yang lama, seperti nasi tim dan coklat. Selanjutnya, teknik pengolahan makanan panas kering atau dry heat cooking. Teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking adalah mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Teknik ini sama sekali tidak menggunakan air dalam proses pematangannya, tetapi menggunakan minyak atau minyak zaitun atau minyak canola, sehingga suhunya bisa mencapai 180 derajat Celcius. Teknik ini meliputi menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying, menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying, menumis atau sautéing,
memanggang atau baking, membakar atau grilling, dan roasting. Menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Pengertian dari deep frying adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak hingga bahan makanan benar-benar terendam sehingga memperoleh hasil yang kering atau crispy. Teknik ini dapat digunakan untuk berbagai bahan makanan termasuk daging dan unggas, ikan, sayur-sayuran, dan buah. Bahan makanan yang dalam keadaan beku dapat langsung dimasak dengan metode ini. Pada metode kering ini, karena dipanaskan dalam suhu tinggi, akan terjadi perubahan tekstur, warna, dan rasanya. Pada proses pengolahan dengan metode deep frying ini, beberapa kandungan gizi akan rusak, tetapi kandungan energinya akan tinggi karena mengandung lemak. Proses deep frying juga biasanya lebih sedikit kehilangan kandungan vitamin yang larut dalam air karena dalam proses ini tidak terdapat air yang melarutkannya. Sebagai contoh, keripik kentang lebih banyak mengandung vitamin C dibandingkan dengan kentang rebus. Selanjutnya, menggoreng dengan minyak sedikit atau slow frying. Slow frying adalah mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar. Dalam slow frying, bahan makanan biasanya hanya satu kali dibalik. Bahan makanan yang diolah pada slow frying antara lain filet ikan, unggas yang lunak dan dipotong tipis, telur mata sapi, dan telur dadar. Pada slow frying, panas didapatkan dari pemanasan minyak atau lemak. Dengan teknik ini, bahan makanan tidak akan menjadi terlalu matang. Kandungan asam amino yang terdapat pada bahan makanan tetap, protein sedikit menyusut, dan kehilangan beberapa jenis vitamin B. Teknik menumis atau sauteing adalah teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan yang telah dipotong kecil atau diiris tipis yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat. Diaduk-aduk serta ditambah sedikit cairan sehingga sedikit berkuah atau basah. Cairan yang biasa ditambahkan adalah saus krim dan sejenisnya. Cairan ini dimasukkan pada saat terakhir proses pemasakan. Sebelum menumis, hendaknya potongan atau irisan bahan makanan dipersiapkan terlebih dahulu. Panaskan wajan terlebih dahulu, kemudian tuangkan minyak goreng sedikit dan panaskan. Gunakan wajan yang besar agar potongan bahan makanan yang dimasukkan tidak sesak sehingga memudahkan saat melakukan tumis dan dapat mematang secara merata. Selanjutnya, teknik memanggang atau baking adalah pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Baking memiliki beberapa metode sebagai berikut. Yang pertama, memanggang kering. Ketika memanggang dengan oven, bahan makanan akan mengeluarkan uap air. Uap air ini akan membantu proses pemasakan bahan makanan. Teknik ini biasanya digunakan untuk produk pastry dan roti. Selain itu pula digunakan untuk memasak daging dan ikan. Selanjutnya, memanggang dalam oven menambah kelembapan. Ketika memanggang bahan makanan, masukkan wadah berisi air yang akan mengeluarkan uap air yang masuk ke dalam oven, menyebabkan kandungan air dalam bahan makanan bertambah dan akan menambah kualitas makanan. Penerapan teknik dasar baking dapat dilakukan pada berbagai bahan makanan, diantaranya kentang, roti, spong, cake, biskuit, ikan, dan sayuran. Yang ketiga, memanggang dalam oven dengan menggunakan dua wadah. Wadah pertama berisi bahan makanan dan wadah kedua berisi air. Wadah pertama dimasukkan ke dalam wadah kedua sehingga panas yang disampai ke bahan makanan lebih lambat. Dengan demikian tidak akan mengakibatkan panas yang berlebih dan dapat mengurangi kemungkinan makanan terlalu matang. Contoh, puding karamel, hot pudding, Frankfurt.
Selanjutnya, teknik membakar atau grilling. Grilling adalah teknik pengolah makanan di atas lempeng besi panas atau di atas pan dadar atau teflon yang diletakkan di atas perapian langsung. Suhu yang dibutuhkan untuk grill sekitar 290 derajat Celcius. Grill juga dapat dilakukan di atas bara langsung dengan jeruji panggang atau alat bantu lainnya. Dalam teknik ini perlu diberikan sedikit minyak baik pada makanan yang akan diolah maupun pada alat yang digunakan. Jeruji ini berfungsi sebagai penahan bahan makanan yang dimasak atau dipanggang. Selain itu, fungsi lainnya juga untuk membuat bagian yang matang dan gosong berbentuk jeruji pula. Kegosongan inilah yang menjadi ciri khas dan yang menunjukkan bahwa makanan tersebut adalah di-grilled. Beberapa teknik di atas hanya sebagian cara dalam pengolahan makanan panas kering. Pada umumnya, cara mengolah bahan pangan banyak caranya seperti teknik mengasap, mengitim, dan menyangrai. Perbedaan-perbedaan teknik, cara, metode pengolahan pangan yang ada di Nusantara maupun seluruh dunia mencerminkan faktor-faktor sosial, ekonomi, agama, agrikultur, dan estetika yang memengaruhinya. Jawablah soal-soal berikut ini yang pilihan jawabannya bisa kalian jawab langsung pada link yang akan dibagikan di Google Classroom masing-masing. Soal nomor 1. Suatu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan makanan siap dikonsumsi atau menjadi bahan setengah jadi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan disebut A. Serealia, B. Bahan pangan, C. Produk pangan primer, D. Pengolahan bahan pangan. Soal nomor 2. Produk pangan setengah jadi bentuk pipih, tebal atau tipis dari serealia yaitu A. Bihun, B. Kacang hijau, C. Keripik singkong, D. Tepung talas. Soal nomor 3. Produk pangan setengah jadi bentuk butiran halus dari umbi yaitu A. Tepung beras, B. Tepung beras ketan, C. Tepung maizena, D. Tepung tapioka. Soal nomor 4. Produk pangan setengah jadi bentuk butiran besar dari umbi yaitu A. Rengginan, B. Aneka butiran oat, C. Tiwul instan, D. Beras instan. Soal nomor 5. Zat gizi lengkap yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya supaya dapat tumbuh dengan baik dan sehat yaitu A. Karbohidrat, protein, kalori, lemak, mineral, dan air. B. Karbohidrat, protein, vitamin, lemak, mineral, dan air. C. Karbohidrat, protein, vitamin, dan kalori. D. Karbohidrat, protein, vitamin, lemak, dan air. Soal nomor 6. Satuan nutrisi yang menyusun bahan makanan disebut A. Bahan makanan, B. Zat makanan, C. Komposisi makanan, D. Hidangan makanan. Soal nomor 7. Bahan makanan yang mengandung zat gizi penghasil tenaga atau karbohidrat yaitu A. Roti, mie, jagung, B. Ikan, buah, sayur, C. Daging, ayam, telur, udang, D. Tahu, makaroni, tempe. Soal nomor 8. Mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematahkannya disebut teknik pengolahan makanan A. Cepat saji, B. Tradisional, C. Panas basah, D. Panas kering. Soal nomor 9. Teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan yang telah dipotong kecil atau diiris tipis yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat serta ditambah sedikit cairan sehingga sedikit berkuah atau basah disebut A. Teknik memanggang, B. Teknik menumis, C. Teknik mengetim, D. Teknik mengukus. Soal nomor 10. Teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau di atas teflon yang diletakkan di atas perapian langsung disebut A. Teknik menumis, B. Teknik memanggang, C. Teknik membakar, D. Menggoreng dengan minyak sedikit. Inilah materi yang sempat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan chat Ibu melalui WhatsApp atau forum Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.